Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu gulung oven tangkring. Oven tangkring kali ini juga akan saya gunakan merek ataupun jenis Bima. Jenis ini biasanya terdapat lubang bagian atas oven. Jadi untuk kalian yang masih kesulitan atau masih gagal menggunakan oven jenis ini, bisa diperhatikan ataupun bisa kita pelajari bareng-bareng. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air secukupnya dalam panci, kemudian panaskan. Siapkan juga 80 gram margarin. Di sini saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan juga lebih gurih. Disetim hingga hampir mencair. Setelah itu angkat, aduk hingga benar-benar margarin mencair dan sisihkan hingga menjadi suhu ruang. Berikutnya siapkan 50 gram terigu protein sedang, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk. Ketiga bahan ini kita campur terlebih dahulu dan sisihkan. Siapkan wadah bersih. Masukkan 4 butir telur suhu ruang, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair. Masukkan juga bahan kering, berikutnya kita mixer hingga benar-benar gula menjadi larut sekitar 2 menit. Setelah gula larut, masukkan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan 7 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Sesekali kalian rapikan adonan yang terdapat di bagian pinggir agar nantinya lebih merata. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Mixer selama kurang lebih 5 hingga 6 menit. Di mixer saya cukup selama 5 menit. Perhatikan tekstur adonan. Jika masih encer, bisa kalian tambah lagi waktunya. Masukkan margarin yang sudah suhu ruang ataupun hangat kuku. Sebelum dimixer, alangkah baiknya aduk terlebih dahulu, pelan-pelan saja. Selanjutnya, kalian mixer menggunakan kecepatan sedang, cukup hingga adonan tercampur merata. Ratakan dengan spatula, pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Tekstur adonan juga harus seperti ini, tidak boleh terlalu encer. Jika terlalu encer, otomatis over mixer ataupun over aduk. Pisahkan secukupnya adonan. Di sini saya tambah dengan bubuk coklat 1 sendok teh. Aduk terlebih dahulu. Kemudian tambah menggunakan pasta coklat ataupun pasta black forest sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Aduk hingga benar-benar tercampur merata. Untuk loyang saya gunakan ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm.
Kita alas saja menggunakan kertas roti, tidak usah dioles margarin ataupun minyak goreng. Ratakan. Kemudian kita tambahkan dengan adonan coklat. Bebas saja, terserah kalian. Mau dibikin motif ataupun abstrak juga boleh. Kita bantu menggunakan lidi dan kita acak agar motif juga lebih menarik. Agar lebih rata, kita goyang-goyangkan dan hentak-hentakan pelan-pelan. Di sini sudah saya siapkan jenis oven Bima yang terdapat lubang atas. Untuk lubang wajib ditutup. Untuk rak sendiri saya menggunakan jenis rak 3. Sebelumnya sudah saya panaskan 15 menit api paling besar. Siapkan air panas seperti pada video dan gunakan loyang anti bocor. Untuk air secukupnya saja, yang penting panas. Setelah oven 15 menit dipanaskan, otomatis suhu sudah sangat panas. Di rak paling bawah saya letakkan loyang air panas. Tujuannya agar bolu bagian bawah tidak kering meskipun menggunakan suhu tinggi. Di rak paling tengah saya letakkan loyang bolu. Tetap menggunakan api besar dan untuk lubang atas jangan dibuka hingga selesai. Oven selama kurang lebih 25 menit, api paling besar, dan ingat, lubang atas jangan dibuka hingga selesai. Setelah 25 menit, di oven saya, ini bolunya benar-benar sudah kering dan kecoklatan. Perhatikan, jika ketika bolu ditekan berasa kres-kres, otomatis suhu dalam oven kalian tidak stabil dan turun. Maka segera masukkan kembali ke dalam oven dan panggang dengan tambahan waktu 3 menit di suhu tinggi ataupun api paling besar. Selagi panas, keluarkan dari loyang dengan tambahan kertas roti. Dengan teknik air panas, maka hasil bolu bagian bawah tetap lembab dan tidak kering. Sebaiknya selagi panas, kalian bisa gulung terlebih dahulu agar teksturnya lebih lentur. Jika ingin ditambah dengan olesan buttercream, sebaiknya tunggu hingga bolu suhu ruang. Tetapi kalau kalian menambahkan dengan selai, selagi panas pun tidak masalah. Untuk selai sendiri bebas sesuai dengan selera masing-masing. Setelah selai merata, selanjutnya kita gulung kembali dan keadaan bolu juga masih cukup panas. Agar bolu lebih kencang dan padat, kalian bisa bantu dorong menggunakan penggaris, tetapi jangan terlalu kuat. Untuk kesimpulan bolu gulung oven tangkring jenis Bima, jika saat digulung permukaan bolu terkelupas, itu sudah dipastikan suhu dalam oven kurang tinggi ataupun kurang panas dengan batas waktu yang ditentukan. Maka sebaiknya perhatikan teknik dan cara menaklukkan oven jenis ini. Setelah digulung, sebaiknya simpan di dalam kulkas minimal 20 menit agar bolu lebih set. Bisa kalian perhatikan, jika bolu benar-benar matangnya sempurna, maka tidak akan ada drama bolu terkelupas saat dibuka. Contohnya seperti ini. Mulus, tidak pecah, dan bahkan tidak lengket sama sekali. Maka dari itu wajib kalian perhatikan jenis oven masing-masing dan juga besar kecilnya api akan menentukan akhir dari sebuah drama bolu gulung. Saya rasa di sini sudah saya jelaskan dengan sangat detail cara menaklukkan bolu gulung di oven Bima ataupun
oven yang terdapat lubang bagian atas. Semoga dengan video saya ini bisa memberikan pengarahan ataupun bisa memberikan tips dan trik yang terbaik buat kalian. Setelah benar-benar dingin, baru kalian bisa potong-potong dan pastikan pisau cukup tajam. Ini hasilnya bisa kalian perhatikan sendiri. Meskipun bolu saya becek-becek atau saya tepuk-tepuk seperti ini, bolunya tetap aman, tidak lengket sama sekali. Dengan hasil seperti ini, maka akan tahan 3 hari di suhu ruang tanpa basah dan tanpa drama. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.